dua periode yang lalu dan keluarga besar dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika UI serta keluarga besar teknik dan juga keluarga besar pernah tugas dari Fakultas Kedokteran ini. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita bisa bersama hadir dalam keadaan sehat, mudah-mudahan semua diberikan ridho oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersama bisa berkumpul di dunia sampai nanti ke surganya. Kalau tidak lupa, Assalamualaikum jaga sekarang dan bulan hari ini, dan juga kepada Bapak Ibu yang ingin berbahagia semuanya. Selamat salam, semoga dapat tercurahkan kepada Bapak kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi juga jalan yang terbaik. Bapak Ibu, permohonan saya sampaikan, saya hadirkan kepada panjenengan dan suci kiranya memberikan melapangkan hati untuk maafkan karena saya hadir kurang tepat waktu. Nanti dari Balai Kesakong kemudian ke atau di jalan tadi agak rumah ada, jadi mohon maaf. Jadi tadi saya juga merasa gak enak sama pengguna jalan yang lain karena harus masuk jalur lambat, tidak masuk jalur cepat. Karena kalau masuk jalur cepat itu malah lebih lambat daripada saya saat ini karena kondisi dan saya tidak bisa untuk menghadapi. Selanjutnya pada kesempatan kali ini kita berikrar, tadi sudah berjabat tangan, dan insya Allah kalau dilihat mungkin dari kacamata agama, Bapak Ibu saat ini sudah seperti anak kecil lagi. Jadi sudah fitrah, sudah tidak ada dosa lagi karena sudah disempurnakan dengan jabatan. Sehingga kalau kita melihat ataupun kita menelaah dalam surat Al-Imran, Allah jawab, "Asari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian untuk memohon maaf kepada Tuhan. Jadi Gusti Allah itu toleransi sekali. Kenapa tidak mohon maaf kepadaku ataupun kepada Allah, tetapi kepada Tuhan? Kita bisa lihat ketika Al-Quran itu menyampaikan, Al-Quran itu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, itu ittaqu. Tapi kalau ya ayyuhan nasu, ittaqu rabbakum. Jadi kalau kita bisa melihat seperti ini, kita tidak bisa untuk menjelek-jelekan agama orang lain, kemudian kita tidak bisa untuk menyalah-nyalahkan. Kenapa? Karena Al-Quran sendiri sangat toleran. Dan itu yang menjadi pegangan kita sebagai orang Islam yang tetap menjaga kerukunan. Sehingga dalam kita meminta maaf itu diikrar mesti disampaikan. Ada yang disengaja maupun tidak disengaja. Mungkin Bapak Ibu sudah mengusahakan betul untuk tidak menyakiti orang lain, tapi ternyata sikap kita, lirikan mata kita, bahkan diamnya kita itu termasuk komunikasi. Nah, komunikasi itu bisa kita jalin bukan hanya sekedar kita mengucapkan secara verbal, tapi kita diam pun itu termasuk komunikasi. Maka diamnya Bapak Ibu saat ini juga sudah termasuk komunikasi kalau dalam kehidupan sosial kita jalani. Nah, ini kita minta maaf dan sudah memberikan maaf, itu berarti sudah tidak ada dosa lagi kalau kita dalam hati sudah memberikan maaf kepada sesama teman atau keluarga. Orang-orang yang tidak bisa memaafkan itu nanti mendapat predikat orang yang tidak pintar. Maka kita dalam kehidupan dunia ini lebih enak itu malah yang menjadi pedoman kita, kata orang Jawa, yaitu ojo rebut bener tapi rebut salah. Bu, Ibu, selesai ya. Kalau kita rebut benar, kita nggak akan pernah bisa menang. Karena apa? Sejatinya orang yang tawadu, jadi tawadu itu adalah pengaplikasian dari huruf takwa yang berjumlah 4 itu. Jadi Allah menjanjikan surga itu uiddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa.
Nah, orang bertakwa itu orang apa? Orang yang merasa diawasi oleh Allah dimanapun berada, sehingga dia tidak ingin sombong, dia akan tawadhu, rendah hati, dan juga tidak akan merasa bahwa dirinya paling benar. Maka orang yang tawadhu, merasa dirinya paling menjadi orang yang biasa-biasa, tidak paling benar, itu nanti akan susah untuk kita apa istilahnya? Coba digeledah. Jadi orang itu ketika berada di bawah tidak mungkin kita akan bisa membawainya lagi. Ada pepatah mengatakan rendahkanlah dirimu serendah-rendahnya sehingga tidak ada orang lain yang bisa merendahkanmu. Pulau itu Bapak Ibu, boten. Jadi kan mungkin kita nanti kelingan ya. Ada lurah yang kemarin pernah viral juga karena kampung dolanannya di lurah-lurah saya di Panggung-Harjo. Dengan Pak Wahyudi. Saya itu kalau ketemu Pak Wahyudi itu merasa bahwa saya itu enggak apa gitu saya itu rakyatnya, saya itu warganya. Kalau salaman sama beliau, ini jadi podo-podo pengen menghargai. Saya pengen mencium tangan beliau. Beliau juga podo-podo pengen mencium tangan. Akhirnya nopo? Wong loro niku ora kok terus podo lingan. Tapi dilosor ini diloro. Kenapa? Karena ini ingin memberikan penghargaan satu sama lain. Maka Bapak Ibu kalau ingin nanti di rumah tangga enak, tidak ada konflik dan sebagainya, itu jangan pernah merasa benar. Kalau kita merasa benar, kita nggak tawadhu, kita menjadi orang yang sombong. Bahkan orang sombong nantinya tidak akan pernah bisa masuk surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibri. Yang kedua, aplikasi dari huruf atau takwa adalah huruf kof itu qanaah. Qanaah itu menerima apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, apa yang sudah menjadi ketentuan Allah, kita tidak mengingkarinya, apalagi kita mengkufurinya. Jadi menikmati apa yang sudah menjadi kondisi kita saat ini. Maka kita yang saat ini seperti ini, jangan pengen dia yang seperti itu, mereka yang seperti itu. Ya sudah, kondisi yang ada saat ini kita syukuri. Karena setiap sesuatu yang kita syukuri nanti akan ditambah. Allah janji, la in syakartum la'azidannakum. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka kita bisa melihat orang itu ketika banyak disyukuri, maka akan tambah baik, tambah baik. Contoh, anak kecil ketika kita memberikan apresiasi kepada dia, itu dia nanti pasti akan tambah bagus, tambah baik prestasinya. Sehingga anak kecil kalau kita lihat bocah sini lagi nyetor buku atau enggak, terus jadi syukur. Alhamdulillah nih bukunya bocor, ada bocor nih. Terus dibuka terus dibocor. Karena kita apresiasi dia. Tapi kalau Anda nyetor buku lagi nyetor jenengan seneni, buku cekel ora dibocor, rusak buku kok. Ini terus dibunyi jadi mercon biasa. Kenapa? Karena dia merasa tidak dapat apresiasi. Begitu juga dengan lelaki, Bu. Jangan ingin nggak suaminya itu tambah ganteng, ini betul? Ada ilmunya, ada caranya, apa metodenya? Jangan bersyukur. Ketika ada lelaki, jangan syukur. Alhamdulillah Pak, saya senang punya istri, punya suami jenengan. Apa? Lanang kok pinter, bagus, wangi, langsung agus, langsung kosokan, langsung lamben, sregep tadi. Tapi nono lanang kok diece, aku ki rugi di bojo kowe Pak. Lah opo? Wong lanang kok elek kok ngene iki ora gelem adus langsung lontor-lontor tengah perapatan berhubung lalu. Kenapa? Karena kita enggak bersyukur. Perempuan juga begitu Pak. Nono wong wedok kok diece, wah mesti tambah elek. Aku ki rugi di bojo kowe. Lah opo? Wong wedok kok elek, ora gelem adus itu langsung turu wonten mau. Kenapa? Karena ini membuktikan kejelekanmu. Terus kalian baca habis barang puas itu tambah. Maka kalau kita ingin apapun yang kita miliki menjadi berkah, yang kita harus bersyukur. Yang ketiga, wau itu mira itu hati-hati. Kalau kita mau berhati-hati sama selamat. Mulutmu harimaumu. Sekarang tidak Pak, ya harus lewat mulut, tapi lewat tangan. Yang namanya ngetik status WA itu bisa menjadi harimau yang akan mencaplok kita sendiri. Banyak orang-orang kadang-kadang ya Allah mulutnya tidak mengucapkan tapi statusnya ada.
Ini juga ono sing moto kula iki gayane moto kula, tapi gayane ini dienggo status kok. Orang terus disimpen suwe enggak, Ustaz desa ya Pak. Kalau sadar kalau ini Ustaz desa, Ustaz kula ini betul betul seperti saya Mas. Ustaz kota itu baru datang dari luar kabeh disambut salaman. Dari aku dasarnya setelah Pak Yai salam-salaman. Jadi kula teko ki blas ra ono sing nyalami. Ya paling dikira Ustaz lho teko lho. Paling aku dikira golek tekek ngono. Ben apa-apa gane UI wis besti ya. Kemarin saya di MIPA. Kemarin itu juga misi kajian anak-anak di KMN itu di UI juga ada. Pokoknya ini bolak-balik. Pak Anas itu juga guru saya. Kami haji mudah-mudahan jenengan bisa mabrur hajinya, menunaikan rukun Islam yang ke-5. Pokoknya Pak, dengan kalau sudah haji di luar ya Allah jalani kalau dia dicelok Pak. Karena kalau itu daftar kemarin itu 30 tahun lagi Pak baru rencana berangkat sana. Ya mudah bisa dipercepat dengan terus. Ini tak off bau ya. Ini kurang satu tapi artinya sudah habis itu. Gimana? Sambung ya. Dilanjut apa diulang gitu? Siji menang ya. Tak off bau ya itu apa? Yakin bahwa apapun yang diperintahkan oleh Allah pasti akan ada manfaat. Apapun yang dilarang oleh Allah pasti ada madarat. Itu sudah ketentuannya Allah. Sehingga kita disuruh puasa kemarin itu bukan untuk Allah Bapak Ibu, tapi untuk kita. Kenapa kalau kita suruh puasa? Sumur nasib, berpuasalah kalian supaya sehat. Nah sekarang mencari orang sehat itu juga susah. Sama kayak kita mencari orang yang jujur itu juga susah. Apalagi sekarang ada masker. Orang pakai masker itu nggak jujur Pak. Dia tertawa atau nesu itu nggak cekel. Jadi guyu atau mencucu itu rapatnya jelas. Makanya kalau kita sudah masuk zaman asli, zaman dimana boleh cekel itu angel. Sekarang banyak orang-orang yang ya Allah kenai sarimi, kenai indomie, minyak, beras, sembako, tapi ternyata 2024 pengen dicoblos. Gayane koyo-koyo apik, tapi ternyata ono karepe. Tapi ono wong gayane elek, tapi ternyata elek tenan gitu. Jika kita nggak bisa menilai seseorang hanya dari blegere. Nah, saat kita sudah menjadi orang yang kemarin sudah mendapatkan pujian dari Allah untuk kita praktekkan di bulan setelahnya setelah Ramadan. Syawal itu artinya peningkatan, bukan pembebasan. Maka bulan Syawal itu bukanlah bulan-bulan di mana kita bebas dari puasa kemarin, tapi meningkatkan dari apa yang kemarin sudah kita latihkan, sekarang kita praktekkan. Padahal praktek kalau teori itu penting. Prakteknya ya teori gampang Bapak Ibu. Contoh teori renang gampang. Teori ngelangi siji jebur kali. Loro tangan rawe-rawe terus sikil jejak-jejak apal ra nganti semenit. Tapi cara tahu praktek renang dicemplungke ilang aku. Padahal renang yang paling mudah gaya apa Bu? Gaya batu. Senes, renang yang paling gampang itu gaya dada. Bagi nyemplung terus dada terus mati. Maka dari itu kalau kita ingin menjadikan diri kita itu pribadi yang baik, berarti harus memperbanyak prakteknya. Begitu aja Pak. Nah, ini sudah jam 11, dan ini juga sudah mampu gosok-gosok ngomong. Kayaknya mau ditolong sebelum gitu. Oke. Nah sekarang coba ini bagi yang berjajaran gitu, saya mohon untuk semuanya bisa nanti mengikrarkan kembali apa yang sudah kita tadi dijabat tangan, biar kita nanti menjadi orang-orang yang sudah bersih, ikhlas, dan saling berpesan. Coba tangan sekarang diangkat, tangan kanan diangkat semuanya. Ya tangan diangkat, tempelkan pada pundak mana yang kanan. Ya, gandang ngantuk, kalau dipukul kalau nalar. Ikuti kata-kata saya, sahabatku, mari kita senantiasa menuntut ilmu, hormat kepada orang-orang, bapak ibu dan para guru, mengabdi untuk negeri lewat UPI. Umpama sesuk aku ra ndedit tulung utang. Dan dengan di seberang. Nah sekarang nanggiri dagat. Dan rangan itu ini biasanya baru ada yuk. Ya saya tanyakan pada budak mana yang kiri. Kalau dipukul ya panas di nanti. Besti.
Besti, apapun yang terjadi, kita adalah sahabat sejati. Mudah-mudahan kumpul dunia dan ukhrawi. Umpama sesuk kowe ra ndedhe kok pengen tahu-tahu. Nah, iki rada seru lek apa ya? Ora sudi. Loh ini kok mereka kadung ya aku tidak bisa cerita. Orang itu kalau sudah berhutang, ada lali nyawa. Nek ditagih malah luwih galak bangane sing nagih. Sudah ada utang itu telepon. Halo Mbak, apa deh? Aku arep bulan duwe jenengan. Apa? Aku utang nakoke duit 500.000 kae. Oh Mbak 500.000 Bu. Kok ada 500 juta. Wis tipis kok piye lho Mak seneni sing nagih. Lah sing telepon yo pinter. Ora Mbak, aku arep gone jenengan ki nek arep nanjut ki arep kandhani nek dhuwit 500.000 sing jenengan gowo kae aja nganti mbok balekke. Nek nganti mbok balekke aku ra rido, aku ra ikhlas. Gitu. Lho apa? Ini Mbak, ini aku bertanya karo dukun pesugihan. Jarene sing iso dadi tumbalku ya kuwi wong sing tau mangan dhuwitku 500.000. Ngono ku langsung sesuk tak terke bar kita transfer langsung dipateni mongko begini. Ini cara ampuh sehingga Bapak Ibu kalau punya uang harus diutangi kancane. Ojo ngomong ra duit lho Pak, iso ilang tenan lho. Duit kok Mbak, ra duit terus dengan ibu tambah loro tek gitu. Lah piye carane ben aman? Duit ora Mbak, duwe tapi ra tak utang-utangke. Oke, pun insyaallah mudah-mudahan silaturahim ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pamuji saya, doa saya Bapak Ibu semua diberikan kesehatan, umur yang panjang, berkah melimpah, rezeki banyak milih. Al-Fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah fi ni'mah wa nisbah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-khayra jami'ahu wa na'udzuka min sakhatika wa nar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal 'afiyata fil jasad wa shifaan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi safarin wa najina minan nar wa qadam kisab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ala ta'ala rizqil futuhat wa rasikal ladzi yasfiru min yasha'u wa yuhsab. Uqsid 'alaina rizqan kathiran min kulli jihatin min khaza'in rizqika bi ghayri minati makhluqin bi fadlika wa karamik wa 'ala alihi wa sahbihi sallim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila Bapak Ibu kok paham sama saya, silakan buka YouTube lagu saya terbaru nyanyi sama Happy Asmara.